Oke, ya saya jadi salah paham ini ya. Saya pikir ini kuliah. Jadi teman-teman jangan lupa nanti bagi kelompoknya 8 kelompok juga nggak apa-apa, 8 atau 10 kelompok nggak apa-apa. Karena ini kelasnya masih tambah kurang nih. Ini ada yang baru lagi yang baru masuk. Ya, dari mana nih kalian nih? Yang baru masuk dari jurusan apa? Dari biologi, Pak. Hmm, dari biologi. Saya jadi ngulang lagi atau gimana ya? Berapa orang kalian? Yang dari biologi berapa orang? Ada 2 orang, Pak. Oh, cuma 2 orang. Oke, jadi kamu gini ya. Nanti minta petunjuk dari PJ-nya Everita tuh buku apa yang dipakai. Ini untuk kebetulan saya baru mulai mau masuk ke buku yang bab 2. Jadi kamu tinggal baca satu bab nanti paham lah ya. Nyusul ya. Gampang kok mata kuliah ini. Nggak susah. Ya, kalau gitu saya lanjutkan ke bab 2. Nanti besok tolong teman-teman bagi kelompok. Mestinya didahului dengan presentasi kelompok dulu nih. Baru kemudian saya bisa lebih enak jelaskan. Tapi nggak apa-apa. Untuk bagian ini eh, saya tadinya ada rapat di Mahtufa, maka saya terlambat. Tapi sebenarnya itu separuh aja dari sebab-sebab keterlambatan saya. Separuh yang lain ya saya diundang untuk nonton lomba seriosa mahasiswa UPJ. Ya saya ya nonton dong, ya kan. Kalau kita suruh pilih ngajar atau nonton seriosa ya hanya orang waras yang nonton seriosa pilihannya daripada ngasih kuliah ya kan. Itu enggak. Orang waras akan memilih seriosa daripada ngajar. Kira-kira gitu. Bisa jadi satu argumen atau kesimpulan apa enggak dari topik logika. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan ngomong soal bahasa. Nah, seperti yang saya bilang, ya kan. Nah, ini karena minggu depan akan ada pembagian kelompok dan kelompok pertama itu akan menyampaikan isi dari bab 2, maka saya nggak akan panjang-panjang. Itu kenapa saya berani juga tadi minta kalian nunggu. Ya. Nanti pada bagian akhir saya akan memberikan pada bagian retorika. Nanti saya akan jelaskan eh, apa pentingnya bahasa dalam retorika. Tapi pada hari ini kita bahas nih penggunaan bahasa dalam logika. Nah, pada minggu lalu atau pagi kuliah-kuliah sebelumnya, kalian semua udah saya jelaskan tuh betapa fundamentalnya bahasa di dalam logika itu. Karena tak mungkin kita berlogika tanpa bahasa, kan gitu. Mungkin nggak kita berlogika tanpa bahasa? Tidak mungkin, karena logika itu hanya bisa diperiksa sebagai logika hanya apabila ada di dalam bahasa. Benar nggak? Iya, Pak. Benar nggak? Iya. Nah, oleh karena itu ya teman-teman, dan logika sendiri itu hanya bisa kita mengerti, bisa dinyatakan itu di dalam bahasa, dalam kata. Itu kenapa kita atau logika itu ya beroperasi di dalam preposisi, beroperasi di dalam kesimpulan, beroperasi di dalam argumen-argumen, argumentasi. Nah, pada bagian ini teman-teman sekalian, saya akan menyajikan separuh bab dulu ya supaya nanti kalian yang kelompok yang presentasi minggu depan nggak kehabisan. Wah, ngantuk, ngantuk hasilnya. Nah, ini mengawali segalanya. Ya, sebelum kita belajar logika, sebelum kita belajar retorika, kita harus paham dulu tentang fungsi bahasa.
Dan itu hanya bisa dipahami apabila kita menyadari posisi manusia sebagai makhluk simbolik atau animal simbolik. Apa? Animal simbolik. Ya. Nah, apa itu maksudnya animal simbolik? Ya. Jadi gini, pertanyaan tentang siapa sih sebenarnya manusia itu? Nah, ini pertanyaan antropologis, pertanyaan antroposentris, dan juga pertanyaan antropologi filsafat. Yaitu siapa manusia itu? Siapa sungguhnya manusia itu? Ya. Nah, para kaum humanis itu menjawab pertanyaan tentang siapa manusia itu biasanya caranya standar, yaitu dengan membedakan ciri-cirinya dengan makhluk lain. Ya kan? Nah, biasanya gitu yang dicari adalah aspek yang merupakan keistimewaan manusia yang membuatnya unggul di atas binatang. Ya, aspek sosial, ya aspek budaya, ya. Nah, itu para filsuf itu banyak itu yang mencoba untuk menjelaskan siapa itu manusia. Orang Jerman seperti Heidegger, ya misalnya, merumuskan manusia sebagai das Mann, ya manusia, ya kan? Dalam bukunya itu Being and Time, ya, Sein und Zeit, Being and Time, kalau orang Jerman bilang itu Sein und Zeit. Manusia itu mengada, dan kita itu mengada itu karena kita terlempar. Kita kan nggak pernah minta merencanakan, kita tidak pernah merencanakan diri kita sendiri untuk ada, ya nggak? Tapi kita tiba-tiba menerima kenyataan bahwa kita ada. Lahir kamu sebagai Widianto, lahir kamu sebagai siapa lagi? Arif Wicaksono, hadir kamu sebagai Bernardine Nessa, sebagai Debbie, sebagai Denisa, sebagai Diva, sebagai Putri, sebagai Reviana, sebagai Sahat. Kita lahir, kita nggak minta kok, kita tiba-tiba ada di dunia. Nah itu kata Heidegger, kita itu terlempar. Manusia itu mengalami keterlemparan. Ya, kita nggak pernah minta, tapi kita hadir. Ketika hadir, ada, kita menerima fakta buta. Nggak bisa kita ubah. Ada, tapi untuk mati. Ya nggak? Kita nggak minta hadir. Udah, hadir. Hidup. Berusaha hidup sebaik-baiknya. Tapi terus suruh mati. Maka kata Heidegger, atau kata Heidegger, Sein zum Tode dalam bahasa Jerman. Sein zum Tode artinya apa? Ada untuk mati. Manusia itu ada untuk mati. Nah, ketika berhadapan dengan kematian sebagai fakta yang tak terbantahkan itu, manusia ada dua pilihan. Kita mau mengikuti sebanyak-banyaknya atau mengikuti sebanyak-banyaknya dalam hidup, atau kita mau mempersiapkan diri dengan cara yang istimewa. Mati itu satu fakta yang tak mungkin kita bantah. Tetapi apakah kita bisa memilih hidup dengan berani, ataukah kita memilih hidup dengan ketakutan? Itu pilihan. Kalau kita memilih hidup dengan ketakutan, kita akan menjadi manusia umumnya itu, dasman. Ya kita seperti zombie sebenarnya. Hidup, tapi sebenarnya kita mati. Nah, itu namanya zombie. Nah, Heidegger itu menyarankan kita untuk mengambil hidup sebagai das. Dasnya huruf gede. Dasman juga tapi huruf-huruf besar. Yaitu apa? Kita punya keberanian ya untuk mengada di dunia ini. Jadi zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang omongan-omongan kayak gini, anak-anak Jaksel lagi suka nih. Mereka lagi banyak suka-suka sama sok-sok paham, sok-sok baca filsafat stoicisme. Anak Jaksel, artis-artis, gimana caranya bahagia, gimana cara mengatasi keresahan. Itu lagi. Tapi yang dibaca ya kayak gitunya. Filsafat dianggap sebagai resep kecil-kecilan aja gitu. Dia nggak pahami akar dan latar belakang. Gitu. Ya. Nah, itu Heidegger. Nah di situ Heidegger mendefinisikan siapa itu manusia
dengan kualitas yang membedakan dia dari binatang. Nah, tapi ada orang lain ya yang namanya Ernest Cassirer mencoba membedakan manusia dengan ciri-ciri lain, ya. Ya. Jadi kalau orang seperti Aristoteles mendefinisikan manusia itu sebagai makhluk sosial, sesuatu yang tidak bisa, menurut Aristoteles, keterlibatan manusia dengan makhluk secara sosial itu tidak dimiliki oleh binatang, hanya manusia yang mampu bersosialitas. Tapi kata Ernest Cassirer, ternyata ilmu-ilmu biologi dan ilmu-ilmu kebinatangan membuktikan, binatang banyak juga loh yang bisa berkelompok. Jadi kesosialan yang didefinisikan oleh Aristoteles itu ternyata nggak khas manusia. Binatang juga bisa, semut, lebah, gorila, simpanse bisa ternyata membangun demarkasi, membangun kelompok gitu. Nah kalau gitu definisi bahwa manusia itu makhluk sosial sudah nggak berlaku lagi. Nah Ernest Cassirer ya kemudian mencoba membangun satu argumen tentang siapa itu manusia. Nah kata Cassirer gini, yang membedakan manusia dengan binatang adalah kalau binatang itu ketika dia menerima rangsang dari luar, ya, rangsang itu langsung jadi kenyataan. Jadi misalnya kalau kamu mau lihat anjing atau kucing, ya, kucing tinggal-tinggal tiba-tiba kamu kasih satu potong ayam KFC, dia langsung melihat itu sebagai, ya, langsung sebagai kenyataan aja, langsung dimakan sama dia. Dia nggak mikir lagi. Nah kalau manusia, nah itu unik. Manusia itu juga punya kapasitas seperti binatang. Dia menerima rangsang, tapi dia tidak semata-mata melihat itu sebagai kenyataan. Kalau binatang kan lihat daging kenyataan langsung dimakan. Kalau manusia enggak, dia lihat daging ini kenyataan, tapi sekaligus juga kemungkinan. Kalau gue makan bisa nggak ya? Kalau nggak gue makan apa yang terjadi ya? Jadi manusia itu melihat realitas itu selalu dengan penafsiran-penafsiran terlebih dahulu, nggak langsung hajar caplok. Kalau binatang musim kawin langsung kawin dia. Mau lagi di depan comberan, mau lagi di depan jembatan, depan bioskop, lihat aja tuh ayam atau kucing atau anjing. Nah kalau manusia kan enggak. Sudah tiba dia usia akil baliknya, masa reproduksi muncul. Enggak dia lakukan itu. Dia harus melihat dulu, dia harus tafsirkan keadaan dulu. Dia punya pacar apa belum? Pacarnya siapa? Dia punya cukup uang apa enggak untuk menikah? Menikahnya caranya gimana? Bagaimana menghadapi orang tuanya? Wah, panjang urusannya. Nah itu yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia melihat rangsang itu tidak semata-mata sebagai kenyataan yang langsung dia bisa konsumasi, tetapi dia teliti dulu sebagai kemungkinan. Nah inilah letak kesanggupan yang khas manusiawi itu, yaitu melalui apa yang nyata, manusia menemukan apa yang mungkin. Dari realitas, manusia menemukan kemungkinan-kemungkinan. Istilah kemungkinan itu tidak ada dalam hidup binatang. Secerdas-cerdasnya binatang, dia tidak mampu memahami adanya kemungkinan di masa depan. Jadi manusia itu mampu melakukan, istilah filsafatnya, transendensi terhadap kenyataan. Ya. Nah, kenapa manusia punya kemampuan itu membentuk manusia bisa menghasilkan kemungkinan-kemungkinan ketimbang menerima segala sesuatu aja sebagai kenyataan. Nah, ini ya yang membedakan itu tadi. Di dalam manusia itu, kenyataan itu tidak hanya dilihat manusia sebagai tanda-tanda, sebagai tanda ya, tapi juga dia melihat kenyataan itu sebagai simbol-simbol. Kalau tanda itu hanya memungkinkan terjadinya tafsir yang bersifat tunggal. Ayam, makan. Tapi kalau manusia enggak, ayam punya siapa? Oh, ini kayaknya ayam yang jenis apa? Kadar kolesterolnya berapa? Macam-macam. Kenapa? Karena bagi manusia ayam itu bukan sekedar tanda. Ayam itu sendiri adalah simbol. Ya, jadi maka simbol memiliki kemungkinan
bagi tampilnya aneka ragam tafsir. Seperti misalnya kamu kalau lihat jari tengah ditekuk di ke depan ini, mohon maaf ya, gini. Kalau binatang ngelihat ini apa? Ngelihat ya, ngelihat binatang ngelihat itu sekedar jari tengah. Tapi kalau manusia kan bisa ribut, bisa berantem orang. Ya nggak? Kamu kalau tunjuk-tunjuk jari tengah ke muka orang, muka kita bisa bengep, ya nggak? Kenapa? Karena ini kalau kamu orang biologi, nih orang biologi ya, ada dua. Apa arti jari tengah ditekuk di depan secara biologis? Ayo, yang biologi atau yang fisika, apa artinya? Jari tengah ditekuk itu. Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Mana ini yang biologi? Nggak mau jawab. Kalau jari tengah ditekuk ke atas tadi, mohon maaf yang tadi itu ya. Kalau orang fisika atau orang biologi akan melihat itu hanya sebagai semata-mata sebagai satu tanda mekanistik, yaitu adalah kegiatan yang menggeser atau mengubah satu bentuk jari dengan menekuk bagian yang persendian, titik. Nah, tapi itu kalau kita melihat jari tengah ditekuk sebagai tanda. Tapi jari tengah ditekuk itu juga adalah sebuah simbol. Simbol apa? Simbol dari uh, perendahan ya, perendahan kepada orang lain. Simbol kepada orang lain yang menunjuk yang dengan bahasa isyarat tubuh yang kotor. Nah, itu bisa bikin marah. Nah, hanya manusia yang bisa bikin kayak begitu-begitu. Binatang nggak bisa kan? Ya nggak? Hanya manusia yang bisa bikin kayak begitu. Gitu. Ya, binatang nggak bisa bikin kayak gitu. Ya, itu. Nah, itulah kenapa manusia itu disebut makhluk simbolik. Misalnya paling gampang ya rasa bahagia, rasa rasa suka, rasa duka, air mata gitu. Ya manusia itu bisa aneh, sedih, nangis, bahagia juga nangis. Nah, gimana kita bisa mengartikan itu? Ada nggak makhluk lain yang bisa seperti itu? Air mata sedemikian kompleks mengartikan sesuatu. Nah, itu yang disebut manusia itu sebagai dia punya kapasitas simbolik. Kapasitas simbolik itu kita selalu bisa berjumpa dengan kenyataan yang dan kenyataan itu bergeser menjadi kemungkinan-kemungkinan. Itu manusia. Ya. Jadi apa salah satu keistimewaan manusia adalah bahwa manusia itu memiliki sistem simbolik, sistem lambang dalam hidupnya. Itu kata orang yang namanya Ernest K. Shearer. Itulah yang membedakan. Jadi yang membedakan manusia dengan binatang itu bukan kemampuan sosialitasnya, bukan juga kemampuan rasionalnya, tapi justru kemampuan simboliknya. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sama Belum ada Sabrina pertanyaan, nggak Pak. ada. Oh, oke. Belum ada. Nggak jelas ya? Hah? Ada? Belum ada Ada apa? info ini. Belum ada. Oke. Nah, saya lanjut nih bagian kedua. Nah, ya, kemampuan ini juga itu yang khas manusia ini itu kan bisa dijelaskan lebih jauh ya dengan selain tadi oleh Ernest K. Shearer. Nah, ini ada orang yang nanti mestinya kamu orang fisika ya dan matematik, mestinya kenal orang ini ya. Jadi manusia itu adalah animal simbolikum ya. Ya. Nah,
Tapi ada satu hal yang juga unik yang soal kebudayaan. Jadi dengan begitu ya hanya ada simbol-simbol manusia simbolik itu biasanya juga menjelaskan manusia sebagai produk atau pencipta kebudayaan. Ya. Nah, di sini kita penting menyambut lagi satu gagasan dari orang yang namanya Karl Popper. Ya. Nah, bagi Karl Popper, gejala kebudayaan merupakan salah satu aja dari keseluruhan evolusi kehidupan manusia, kata Karl Popper. Jadi simbol itu hanya salah satu aja. Nah, Popper itu ya membagi ya 3 lapis realitas. Ya, Karl Popper membagi 3 lapis realitas. Yang dia sebut, yang dia beda-bedakan menjadi dunia 1, dunia 2, dan dunia 3. Kata Popper ya. Nah, dunia 1, Popper jadi membagi 3 jenis realitas dalam istilah dunia 1, dunia 2, dunia 3. Dunia 1 itu apa? Dunia 1 itu meliputi semua hal fisik sejauh yang dialami manusia dengan panca inderanya. Itu dunia 1. Yaitu dunia-dunia material. Jadi kalau misalnya kamu ya Bintang, kamu pakai celana, pakai baju, naik motor, naik mobil, itu dunia 1 itu. Kamu ngelihat mobil, ngelihat TV, ngelihat danau, ngelihat ikan betok di akuarium, itu namanya dunia 1. Semua realitas fisik yang dialami manusia itu dunia 1. Kamu lihat pesawat ulang-alik, lihat alien, lihat UFO, ya itu dunia 1. Nah, yang kedua ada yang namanya dunia 2, yaitu semua kenyataan psikis yang dialami manusia dalam dirinya. Nah, dunia 2 itu, kalau dunia 1 itu adalah dunia-dunia di luar kamu yang kamu jumpai, dunia objektif yang kamu jumpai. Nah, dunia 2 itu dunia subjektif, yaitu seluruh kenyataan yang sifatnya psikis. Rasa senang kamu, rasa bahagia kamu, rasa sebel kamu, ya, pikiran-pikiran kamu, ide-ide kamu, hayalan yang suci maupun hayalan jorok kamu, itu adalah di dunia 2. Nah, yang ketiga ada namanya dunia 3, yaitu apa? Yaitu semua hasil ciptaan kamu. Dunia struktur-struktur objektif. Kamu sekarang lagi bikin makalah. Nah, masalah kamu, kerjaan kamu bikin makalah, itu adalah dunia 3. Kamu bikin rumah, ya, kamu bikin manusia bikin mobil, ya. Nah, kalau dalam mahasiswa kamu bikin makalah. Itu adalah dunia 3. Dunia 3 itu adalah hasil pengolahan dunia pertama dan dunia kedua yang tercipta menjadi struktur objektif lain. Jadi ya manusia buat rumah, manusia bikin makan, masakan, ya itu dunia 3. Nah, ya sebagai struktur dunia 3 itu dapat ditemukan juga dalam binatang. Misalnya, burung bikin sarang, semut, lebah bikin sarang, jaring laba-laba. Nah, itu binatang punya dunia 3. Jadi, ya, semua struktur ini terbentuk dalam rangka memecahkan masalah. Ya kayak ya binatang, burung mau memecahkan masalah supaya telurnya aman, dia bikin sarang. Ya, nah ya. Namun begitu sudah terbentuk, struktur itu serentak berperan sebagai orientasi pola tingkah laku binatang-binatang tersebut. Dunia 3 misalnya manusia, ya kan, menghayati agama, bahasa, menciptakan lagu, pengetahuan, institusi, sekolah, itu dunia 3-nya itu. Ya, buatan itu manusia bikin. Jadi singkatnya seluruh karya budaya manusia itu tersimpan dalam dunia pertama, ya, dalam dunia 1, otak, buku, majalah, gambar, komputer, film, dan lain-lain. Ya, itu tersimpan di situ itu dalam dunia 1 itu. Nah, pada taraf binatang, nah inilah bedanya. Ya. Taraf binatang
otonomi dunia ketiga itu bersifat mutlak, tapi artinya misalnya seekor burung segera setelah dia bikin sarang, sarangnya itu sepenuhnya tidak tergantung lagi pada pembuatnya, ya. Jadi pada taraf binatang otonomi dunia tiga itu bersifat mutlak. Ya, sarangnya itu udah lepas aja dari dia gitu, dan dia apa itu nggak tergantung lagi pada pembuatnya. Ya, bahkan struktur dunia tiga tersebut mengendalikan sama sekali tingkah laku binatang yang bersangkutan. Seekor burung bangau yang telah menyelesaikan pembuatan sarangnya tidak dapat berbuat lain selain menyesuaikan segala perilakunya dengan struktur sarang yang sudah dibikinnya itu. Nah, ia ditentukan betul-betul oleh kondisi sarang yang dibuatnya dan tidak ada kemungkinan lain. Di sini binatang menjadi tergantung dengan dunia tiga yang dia bikin. Burung jadi tergantung sama sarangnya. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan binatang menurut Karl Popper. Manusia dan binatang sama-sama bisa bikin dunia tiga. Tapi kalau binatang tergantung sama hasil ciptaannya, manusia enggak. Manusia tidak semata-mata tergantung, tapi dia selalu ada hubungan timbal balik. Kita bikin rumah, oke, rumah menolong kita, tetapi kita bisa kapan-kapan kita ubah, kita atur lagi rumah yang kita bikin. Jadi manusia dan dunia tiga memiliki ketergantungan satu pada yang lain. Jadi ada sifat interdependensi. Kalau pada binatang dia tergantung pada dunia tiganya. Manusia enggak. Manusia saling tergantung. Nah, sejarah menunjukkan bahwa manusia tergantung pada dunia ketiga, dunia tiganya, sejauh dunia tiga itu menjadi kerangka acuan bagi tingkah lakunya. Atau dengan kata lain, sejauh dunia tiga berfungsi sebagai pengarah dan pembentuk manusia. Gitu. Ya. Nah, di sisi lain, dunia tiga itu juga tergantung pada manusia sebagai ciptaannya yang masih terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan perubahan. Ya, jadi nggak mutlak di situ. Nah, itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia hidup, kita hidup berhadapan dengan realitas itu dengan segala kemungkinan-kemungkinannya. Realitas itu memberikan kita pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah final. Dan oleh karena itu kita selalu didorong untuk memberi tafsir baru. Ya, tafsir baru terhadap realitas itu. Ya, kalau pada Ernest Cassirer itu disebut sebagai animal symbolikum, pada Karl Popper itu dilambangkan dengan realitas 1, 2, dan realitas 3 yang bersifat timbal balik dengan kita. Sementara pada binatang, ya, ciptaan-ciptaan yang dibuat oleh binatang itu, struktur yang dibuat oleh binatang itu otonom dari si pembuatnya. Pada manusia tidak ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Gitu, ya. Nah, itulah yang membedakan manusia dari binatang. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, saya terusin lagi. Nah, itulah Saya mau bertanya, kenapa. Pak. Ya, silakan. Tadi kan bicara tentang 3 dunia ya, Pak. Mm-mm. Dunia pertama itu dunia semacam dunia fisik gitu ya. Kemudian dunia kedua dunia subjektif itu terkait psikis. Kemudian dunia tiga itu tentang hasil ciptaan dari manusia itu sendiri. Berbicara tentang manusia gitu ya Pak.
terkadang kan hidup berkelompok itu sangat sulit ya Pak. Ada mungkin keterlibatan tentang pertikaian atau dalam sebuah keputusan itu tidak serta-merta semuanya setuju dengan satu keputusan gitu. Iya. Menurut Pak, uh, saya tertarik dengan bukunya The Righteous Mind tentang mengapa orang terpecah belah karena politik dan agama gitu. Menurut Bapak gitu, kenapa? Kan dalam saya nggak baca sih, tapi dari tertarik dengan resensi bukunya gitu. Mengapa terkadang manusia terjebak hanya pada satu, yaitu tadi satu dunia gitu, semacam terjebak pada satu dunia agama gitu tanpa memperhatikan bagaimana realitas sebenarnya itu terjadi gitu Pak. Dan itu juga berkaitan dengan cara kita mengambil keputusan. Sebaiknya kan kita mempertimbangkan 3 dunia itu daripada hanya Iya. berfokus pada misal satu dunia, dalam hal ini mungkin psikis atau mungkin keterikatan terhadap religius itu sendiri. Menurut Bapak kenapa gitu? Apa penyebab mungkin terjebak gitu dalam satu dunia saja? Kenapa tidak mempertimbangkan yaitu 3 dunia yang tadi itu disebutkan? Sih Pak. Bagus pertanyaan. Ya, ada beberapa faktor ya. Eh, Maaf Pak, maaf Pak, suara Bapak ke unmute. Oke, kedengeran sekarang. Sudah kedengaran Bapak. Oke. Jadi betul ya. Nah, kenapa manusia sering terjebak hanya memahami tanda? Kalau tanda itu kan apa yang kita dengan gampang mudah dimanipulasi oleh tanda. Ya enggak? Oh, dia agamanya A. Oh, dia ternyata orang B, orang C. Nah, kita melihat tanda semata-mata sebagai tanda. Kita tidak mampu mengungkap simbol-simbol ini apa. Dan oleh karena itu, ya kita nggak bisa. Kita gagal menjadikan diri sebagai makhluk simbolik yang hidup itu dengan melihat kenyataan itu lebih secara terbuka dan penuh kemungkinan-kemungkinan. Jadi kalau orang hidup, kalau kita membuka diri terhadap berbagai macam kemungkinan, kan kita jauh lebih tenang memang dan jauh lebih terbuka dalam menghadapi sesama kita. Oh, sama kita ini misalnya mungkin sukunya ini, agamanya ini, tetapi kita lihat dia sebagai juga kemungkinan. Tapi dia sekaligus juga adalah kelas sosialnya ini, orangnya begini. Dan dari segi itu dia punya problem A, punya problem B. Dari segi itu kita jadi lebih arif dalam memahami orang lain, kan gitu. Ya, itu satu. Nah, kenapa sih manusia itu? Ini ada banyak studi, ya. Kenapa manusia itu menjadi satu dimensi saja dalam memahami hidup? Orang menjadi fanatik terhadap pendirian-pendiriannya sendiri, dan bukan hanya itu, dia juga sering menyukai kekerasan, ya, mau merusak, ya, mau membunuh orang lain gitu ya, yang berbeda dengan dia. Kenapa ada kayak begitu? Gitu. Nah, ada banyak faktor, saya kira, ya, yang mengapa pandangan manusia tentang sesamanya itu sedemikian tertutup dan sempit. Ya, faktor pertama adalah tentu faktor ideologi. Misalnya, ya, ideologi itu kan dia
bersifat tertutup. Ya dia kalau orang mengambil sikap ideologis itu artinya dia mau mempertahankan satu pandangan yang tertutup dan dengan itu dia membuka front terhadap pandangan yang lain sebagai lawan atau keliru. Nah, itu di situ kita mesti hati-hati untuk tidak mencampurkan antara pengetahuan dengan ideologi, antara agama dengan ideologi. Karena kalau sudah masuk urusan ideologi politik, nah, dia akan mengubah tuh karakter gagasan. Itu satu. Yang kedua adalah ya faktor kekuasaan, terutama kekuasaan ekonomi. Kekuasaan ekonomi itu juga pangkal. Perebutan ekonomi itu bisa membuat orang menjadi bukan hanya sekedar tamak, tetapi juga membuat orang karena kerakusan dan ketamakannya itu menutup kemungkinan-kemungkinan untuk melihat orang lain itu secara lebih terbuka. Ya, itu ya. Itu ada banyak faktor ya. Jadi kalau dua-dua ini berkombinasi susah, lebih berat masalahnya gitu. Ya kan? Jadi perbedaan itu bukan alasan karena begitu manusia ini hadir dengan segala macam udah dari sononya beda-beda. Kita yang lahir di alam tropis punya pikiran, punya cara menghadapi dunia begini, orang Afrika, orang di Asia Selatan itu beda-beda. Jadi kalau soal perbedaan manusia lahir udah beda-beda, tapi bahwa oleh karena berbeda-beda manusia menjadi kejam, itu bukan karena perbedaan itu sendiri yang membuat, tetapi aneka macam. Ya, salah dua yang saya sebut adalah problem tadi perebutan sumber daya ekonomi. Yang kedua adalah masuknya ideologi politik ke dalam alam pikiran manusia. Nah, itu yang kemudian membuat manusia menjadi sempit pandangan-pandangannya. Nah, itulah kenapa ya logika itu penting, kenapa kritisisme itu penting. Yang membedakan ideologi dengan ilmu pengetahuan itu satu, yaitu kritik. Ilmu pengetahuan itu membuka dirinya kepada kritik. Ideologi gak mau dikritik. Jadi kalau orang berpikir sudah tidak mau dikritik, itu namanya dia sudah bukan lagi seorang pemikir atau bukan lagi berpikir dalam kerangka ilmu, tapi dia sudah berpikir secara ideologis. Nah, itu yang bahaya, gitu. Ya. Nah, seringkali kekuasaan politik itu dia suka mempermainkan dua itu, ekonomi dan ideologi, untuk merusak, ya, untuk memecah belah, untuk mengambil keuntungan dari kekacauan. Itu bahaya. Ya. Nah, itu ya. Nah, walhasil itulah juga kenapa penting bagi kita ya untuk memahami manusia itu secara dalam rupanya yang lebih kompleks. Ya, ketika kita mulai bisa menerima keadaan manusia itu ternyata makhluk simbolik ya, dia itu setiap kali berhubungan dengan dunia itu tidak gampang, tidak simpel. Maka otomatis kita juga jadi lebih arif, gak gampang marah sama orang. Dia tuh kok begitu babi, kurang ajar, anjrit orang gua hajar juga. Nah, tunggu dulu, pahami dulu, kenapa dia begitu. Oh, ternyata dia lagi dapat musibah sehingga dia marah-marah di jalan. Kasihan kan. Nah, jadi manusia itu kompleks. Dengan kita menerima kenyataan bahwa manusia itu makhluk simbolik, kita menerima bahwa setiap insan itu kompleks, rumit. Manusia itu rumit. Kita tidak pernah bisa menggampangkan orang. Kita kira dia begini, ternyata dia begitu. Kita kira begitu, dia begini. Nah, kalau kita udah bisa menerima pandangan kayak gitu, nah kita akan jauh lebih rileks dalam menghadapi manusia dan kita bisa lebih damai. Kira-kira gitu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan?
Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup kuliahnya. Kita lanjutkan minggu depan, kelompok 1 presentasi bagian selanjutnya itu. Tentang apa itu pengertian dan sampai habis. Bab 2, sisa bab 2. Oke? Baik, Pak. Tidak ada pertanyaan. Oh, oke. Senang sekali. Pak, maaf, Pak. Rumah. Wah. Ya, Ini untuk kelompoknya, eh, pembagiannya gimana ya, Pak, untuk materi? bagi nanti sesuai dengan buku. Sesuai buku dan nanti bahan yang saya bagikan. Jadi kamu bagi aja, ini udah berlangsung 3 pertemuan, berarti masih ada sisa 13. 13 kurangin 2. 11. Jadi kalian please bagi dalam 11 kelompok. Oke? Oke, Pak. Berarti tidak Nah, hanya dari besok- buku yang kemarin dibagikan ya, Pak? Iya, tidak. Ya. Nanti kan ada retorika, ya, kita akan saya kasih bahan lain dengan retorika. Ya. Oke, Pak. Oke. Baik semuanya, teman-teman. Makasih banyak waktunya. Oke, terima Terima kasih kasih. kembali, Bapak. Terima kasih juga, Pak. Terima kasih Bapak.